Halo teman-teman semuanya, saya sudah lama mengamati merek tas dari Wotancraft karena desainnya unik, gayanya militer, namanya juga beda dengan merek aksesoris kamera lainnya. Wotan artinya dewa perang, setara dengan dewa Odin di mitologi Skandinavia. Cocok menurut saya namanya itu, karena model tasnya memang seperti tas buat perang. Sampai sekarang, setahu saya belum ada distributor tunggal atau resmi di Indonesia. Tapi saya amati ada beberapa toko yang sudah menjualnya. Saya sendiri titip temen nih, Soundside Up, yang kebetulan dia jalan-jalan ke Taiwan tahun lalu. Markas Wotancraft yang paling lengkap kebetulan ada di Taipei, ibu kotanya Taiwan. Harganya lebih murah pastinya, sekitar 2,5 juta saja untuk tas Pilot 7L ini. Tapi kalau di luar Taiwan pasti lebih mahal. Saya cek sekitar 3,5 juta ke atas. Jadi kalau teman-teman kebetulan jalan-jalan di Taiwan, boleh juga nih belanja langsung ke markasnya, sekalian jalan-jalan. Terus terang, 10-15 tahun yang lalu, saya sudah tahu merek tas ini. Tapi saya belum berminat untuk membeli tas dari Wotancraft. Meski terlihat keren, tapi dari review dan speknya, saya merasa desain tas Wotancraft itu terlalu idealis. Mereka menggunakan bahan-bahan yang bagus, seperti wax kanvas, kulit, dan bakalnya dari logam. Jadi tasnya terlihat keren sekali dan mewah. Tapi di lapangan tidak praktis. Karena sebelum kita isi aja tasnya sudah berat. Apalagi kalau kita isi penuh ya dengan kamera dan lensa yang di zaman DSLR itu besar-besar dan berat-berat. Untungnya desainer Wotancraft ini aktif mendengarkan keluhan fotografernya. Dan saat ini kita punya pilihan tas dengan bahan dan teknologi yang baru, yaitu Cordura. Bahan Cordura itu berasal dari perpaduan nilon, polyester, dan serat katun. Yang kalau digabungkan menjadi satu, itu kuat, tahan lecet, dan sobek. Tapi tetap ringan. Bahan ini dilapisi lagi dengan Teflon dan PU coating. Jadinya dia water repellent atau jadi tahan air. Berkat bahan yang baru tersebut, berat tas Wotancraft ini yang tadinya 1 kiloan, sekarang itu jauh lebih ringan. Khususnya Wotancraft Pilot 7L ini beratnya 700 gram tanpa ada divider di dalamnya. Dan kalau dengan divider ya, pemisahnya lengkap, itu 840 gram. Menurutku masih wajar banget ya untuk tas bertipe selempang atau messenger ini. Kalau udah lebih dari 1 kg itu udah terasa cukup berat. Alasan saya memilih 7L daripada 3,5L atau 10L adalah kapasitasnya menurut saya yang 7L sudah cukup lumayan besar. Tapi tidak terlalu besar seperti yang 10L. Dan kalau yang 3,5L, meskipun ringan dan kecil, menurut saya terlalu kecil ya, cuma muat 1 kamera dan mungkin 1 lensa saja. Versi 7L ini memuat kurang lebih 1 kamera dengan lensa yang medium atau sedang dan 1 lensa kecil. Di bagian depan ada ruang untuk menyimpan aksesoris seperti memory card, filter, dan lain-lain. Dan di bagian belakang juga ada tempat untuk menyimpan seperti notes atau dokumen dan sebagainya. Saat kita beli tas ini, sudah tersedia 3 divider. Satu buat tablet yang maksimumnya 9,7 inci. Dan kalau kita pasang di ruang tengah, itu jadi agak sempit. Karena dia kongsian dengan ruang untuk kamera. Jadi kalau kita bawa tablet juga, kita hanya bisa memuat kamera yang ukurannya kecil. Dan kalau kita lepasin, ya itu bisa lebih lega. Dan juga ada 2 divider untuk kamera seperti biasa. Yang menarik adalah adanya kantong rahasia. Yang ini cocok untuk menyimpan dokumen-dokumen yang penting sekali nih, seperti paspor, tiket, atau ponsel. Di kiri dan kanan tas ada ruang untuk menyimpan aksesoris atau botol minum kecil. Saya biasanya suka menyimpan tutup lensa di sini. Karetnya itu kencang banget, jadi saya merasa aman, tidak khawatir bahwa barang yang disimpan itu bisa keluar atau jatuh. Fitur lain adalah strap ya, yang menurut saya enak banget karena mudah diatur panjangnya dan juga bisa dilepas.
di strapnya atau di tali tasnya ini sudah ada paddingnya juga. Jadi kalau kita jalan-jalan atau trekking, hiking yang cukup melelahkan, itu tetap nyaman dipakai di lapangan. Ada juga tali untuk mengaitkan tas ini ke koper. Seri pilot dari Wotancraft ini terdiri dari dua warna. Ada warna kaki yang seperti ini dan juga warna hitam. Menurut saya, warna kaki itu lebih menarik perhatian, tapi lebih mudah terlihat di tempat gelap. Dan warnanya ini cocok dengan warna alam seperti hijau daun. Sedangkan yang hitam menurut saya lebih tersembunyi dan cocok untuk jalan-jalan di perkotaan atau urban. Supaya tidak terlalu menjadi pusat perhatian, memang lebih ideal yang hitam daripada yang warna kaki ini. Yang berbeda dengan tas kamera lainnya adalah dia tidak memiliki resleting nih, tapi ada sayap di kiri kanan tas. Jadi lumayan aman dari debu dan juga saat kita hujan-hujanan. Nah, untuk mengunci tas ada buckle dari plastik ini dan desainnya unik nih, mudah untuk melepas dan menutup tas. Juga tidak ada velcro-nya, jadi kalau kita buka tutup tas ini tidak ada suara yang seperti sret gitu ya. Jadi cocok banget untuk motret di mana keadaan yang diperlukan itu ada keadaan yang hening, seperti wedding fotografi atau wildlife fotografi. Nah, di bagian bawah tas ini ada dua tali, fungsinya untuk mengikat pakaian seperti jaket atau bisa juga untuk tripod kecil. Dan di bagian depan tas, ini ada beberapa attachment untuk add-on. Saya juga menitip dua add-on. Ya, yang pertama adalah drawstring pouch. Ya, gunanya untuk menyimpan botol minum, yang terutama ukurannya agak besar ya. Nah, satu lagi adalah zipper pouch. Kantong ini punya beberapa ruang untuk menyimpan beberapa aksesoris yang kecil, seperti earset, ponsel, pen, filter, dan sebagainya. Bagusnya lagi, kedua pouch ini bisa dipakai secara independen sebagai stand-alone bag, karena setiap pouch punya tali atau strap masing-masing. Setelah menggunakan tas ini beberapa bulan, saya sangat senang dengan desain, kualitas, dan fleksibilitas dari tas ini. Biasanya saya bawa tas ini untuk hunting alam, seperti untuk foto pemandangan atau air terjun. Kalau untuk street photography dan travel, terutama di tempat yang ramai, sepertinya saya harus membeli tas Wotancraft yang lain, yang lebih low profile dan yang berwarna gelap seperti Easy Rider. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian tas Wotancraft yang seperti ini? Keren nggak? Tulis ya komentarmu di bawah. Nah, itu aja ya review tas ini. Mudah-mudahan review ini dapat membantu teman-teman yang suka koleksi tas kamera. Dan kalau ada tas yang unik lagi, nanti saya akan review. Jadi, stay tune dan subscribe channel Info Fotografi ini. Sampai jumpa lagi di review berikutnya, oke? Bye-bye!